Ya Habibi ya Muhammad. Salam rindu dari kami pantai Kota Baru, katanya Habib. Masya Masya Allah. Allah. Kalimantan Selatan. Nah, waktu antum ngisi di Ikhtitam Ahbabul Mustafa di Pondok Pesantren As-Solah Kota Baru, antum membahas tentang masalah salawat. Ada perkara yang Al-Fakir belum paham ya Habib, yaitu tentang salawat dalam keadaan bermaksiat, apakah diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala? A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salah ala nabiyyi Muhammad. Dikatakan amal ibadah kita apapun itu bentuknya, salat, baca Quran, zikir, sedekah, haji, umrah, puasa dan seterusnya, antara diterima oleh Allah jika memenuhi syarat sahnya, memenuhi syarat ikhlasnya, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika caranya tidak sama dengan syariat atau tidak ikhlas. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad diterima dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ikhlas enggak ikhlas diterima oleh Allah. Khusyuk enggak khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun derajat diterimanya itu tidak sama. Diterima, tapi ada yang diterima dengan pahala yang besar. Ada yang diterima dengan pahala yang kurang dari pahala yang pertama. Seperti sholawat orang yang penuh kerinduan kepada Nabi. Sholawat dengan hati yang penuh rindu Nabi, cinta Nabi, jauh dengan sholawat yang tanpa kerinduan kepada Nabi, nilainya jauh. Baik. Sholawat dalam keadaan maksiat, ini sebetulnya pertentangan, dua hal yang sulit untuk disatukan. Bagaimana bisa orang bermaksiat dan dia bersolawat, atau dia bersolawat dalam satu waktu juga dia bermaksiat? Ini sesuatu yang sulit kita pahami. Karena orang yang bermaksiat dia lupa kepada Allah dan Rasul. Gimana dia bisa sholawat? Orang yang bersolawat kepada Nabi itu orang yang ingat kepada Allah dan Rasul. Bagaimana dia bisa maksiat? Itu maksiat sambil sholawat ini sulit untuk digabungkan jadi satu. Mungkin kalau yang dimaksud dia nonton film di TV, kemudian ada adegan-adegan dengan tasbihnya muter sholawat. Mungkin kalau yang dimaksud itu sholawatnya ya tetap diterima oleh Allah, tapi nilai dosanya juga diterima oleh Allah. Kalau dosa pasti diterima, seperti halnya sholawat pasti diterima. Gak ada dosa yang ditolak oleh Allah. Ini dosanya gak diterima karena gak ikhlas. Gak ada maksiat gak ikhlas. Setiap maksiat tercatat dosa. Tapi setiap taat belum tentu mendapat pahala, kecuali sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil orang yang sholawat kepada Nabi dengan benar pasti dia akan jauh dari maksiat. Orang yang maksiat pasti dia akan jauh dari sholawat. Waktu bersamaan maksiat dan sholawat, sholawat dan maksiat sulit untuk itu kita dapatkan, kecuali hal-hal yang tertentu yang langka sekali. Dosanya ya tetap ditulis dosa, sholawatnya ya dapat pahala. Mana yang lebih unggul nanti di hari kiamat? Wallahu a'lam, terserah Allah. Akhir.